Oke, kita akan bahas sekarang mengenai usaha dan daya ya. Ibu harap kalian sudah menonton ya tadi di sekolah ya karena Ibu tidak akan tayangkan di sini. Oke, kita masuk ke materi mengenai usaha dan daya. Kompetensi dasarnya menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator hari ini apa sih pengertian usaha? Kemudian memberi contoh usaha menurut fisika, lalu menghitung besar usaha dan menghitung besar daya. Nah, coba Mem tanya ke kamu ya, buka mic-nya. Coba, ini ada orang yang mendorong tembok seperti ini. Apakah orang ini melakukan usaha? Yuk. Ya, Mem. Ya, itu orangnya melakukan usaha mendorong. Nah, konsep dari usaha menurut fisika itu bukan cuma mendorong, tetapi harus ada perpindahan. Coba kalau Hans. Hans mendorong tembok. Kalau Hans kan orang biasa tuh, bukan Superman ya. Kalau Hans mendorong tembok, temboknya bergeser nggak Hans? Enggak. Enggak. Nah, menurut fisika, walaupun Hans udah dorong tembok sekencang mungkin sampai capek banget ya, tapi kalau misalnya temboknya tidak bergeser, maka menurut fisika itu bukan usaha. Oke. Jadi usaha menurut fisika itu adalah tidak dapat dikatakan seperti usaha sehari-hari gitu. Oh, yang penting kamu berjalan, misalkan yang penting kamu mengerjakan sesuatu itu usaha, bukan. Tetapi apakah ketika kita memberikan gaya, misalkan gaya dorong, bendanya pindah enggak? Ya, beda halnya kalau Hans mendorong meja. Meja di kelas ya, pasti kedorong dong. Mejanya pasti akan bergeser. Nah, ketika meja bergeser, maka itu disebut sebagai usaha menurut fisika, ya. Jadi pengertian usaha di sini harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Oke, pertanyaan kedua. Coba kita lihat ya. Pertanyaan kedua. Nah, jadi jelas ya ini. Coba diulang lagi ya. Karena tidak ada yang bergerak, tembok tidak berpindah, maka usaha itu kan rumusnya F force dikali displacement. Force time displacement. Displacement atau perpindahannya 0. Gaya mau berapapun dikali 0 pasti 0, benar nggak? Ya, jadi ketika tidak berpindah maka usahanya 0. Oke, berikutnya. Kamu lihat kucing ini ya. Terus ini godaan kalian nih kalau PJJ tuh pengen kayak kucing gini nih, langsung rebahan ya, bobo cantik. Gurunya ngomong, kamunya bobo. Nah itu. Coba kita lihat nih. Ya, kucing yang lagi rebahan ini apakah melakukan usaha? Enggak. Enggak, betul. Itu siapa yang jawab ya? Kenapa nih? Jelasin dong. Kenapa? Soalnya nggak ada gaya dan perpindahan. Betul, Jesslyn. Jesslyn ya yang ngomong. Karena tidak ada gaya dan perpindahan. Ketika si kucing ini tidur, ya tidak ada gaya yang bekerja. Dan tidak ada perpindahan. Maka ketika dikali gaya dan perpindahan, 0 dikali 0 ya 0. Jelas ya? Jadi usaha menurut fisika kalau ada dua bagian terpenting, yaitu gaya dan juga perpindahan. Kalau nggak ada salah satunya, itu bukan usaha. Oke, lanjut. Nah, coba kamu lihat ya. Orang yang sedang menenteng tas seperti ini. Ya, orang ini sedang berjalan ke depan, katakanlah itu depan, atau ke kanan lah. Orang ini sedang berjalan ke kanan, kemudian dia menenteng tas. Kalau menenteng tas berarti gayanya itu ke atas. Berarti ada sudut antara perpindahan dengan gayanya. Ada sudut ya. Nah, apakah orang ini melakukan usaha? Sudah dijelaskan di video? Ya, apa coba? Orang ini melakukan usaha nggak? Iya. Enggak, kenapa tuh? Alasannya apa ya? Padahal ini jalan loh, ini jalan, ada Iya. perpindahan. Ya, kenapa Jess? Coba dijelaskan. Soalnya kan ada gaya dan perpindahan, orangnya juga maju. Nah, alasannya adalah seperti ini Jess. Ibu tunjukkan langsung ya.
ternyata yang namanya usaha itu adalah perkalian antara gaya yang searah dengan perpindahan. Kalau kamu dorong meja, berarti gaya dorong kamu sama perpindahan kamu itu searah. Kalau kamu tarik meja, berarti gaya tarik kamu sama perpindahan si meja berarti searah. Ya, tidak ada sudutnya. Tapi ketika kamu memegang tas seperti ini, maka ada sudut. Nah, ketika kita cari berapa nilai F-nya yang searah dengan S, kan S-nya ke kanan, berarti F-nya juga jangan yang ke atas, yang ke kanan. F yang ke kanan itu nilainya adalah F cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan displacement. Ya, D ini adalah perpindahan atau S. Karena tegak lurus itu adalah 90 derajat. Ya, sudut tegak lurus 90 derajat. Nah, karena kamu belum belajar cos ya, Ibu kasih tahu ya, kalau cos 90 derajat itu ada 0. Jadi sesuatu yang dikali 0 pasti nilainya 0. Walaupun dia capek ngangkat, walaupun dia berjalan ada perpindahan, tetap dia 0. Ya. Jadi ingat ya, ada 3 syarat ketika benda dikatakan tidak melakukan usaha. Adalah yang pertama, perpindahannya 0, yang kedua gayanya 0, yang ketiga gaya dan perpindahan tegak lurus. Ya, semuanya dapat kamu lihat pada gambar-gambar ini. Ya. Diulangi, yang pertama ketika tidak ada perpindahan, ada gaya sih tapi nggak ada perpindahan, itu 0. Ketika dua-duanya 0 ya, tidak ada gaya, tidak ada perpindahan. Dan ketika ada perpindahan dan ada gaya tapi tegak lurus seperti ini. Ini juga sama, tidak ada usaha menurut fisika. Jadi unik ya fisika itu ya. Jadi fisika itu tidak bisa disamakan dengan kehidupan sehari-hari karena ada hukumnya di situ ya. Ada rumusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa arti dari usaha positif dan usaha negatif. Nah, usaha yang positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan. Sekali lagi, usaha positif itu adalah usaha yang searah dengan perpindahan. Sedangkan usaha negatif itu usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan. Coba kamu lihat, ini ada gambar A dan B. Gambar A itu orang yang sedang berusaha untuk menahan agar gerobaknya tuh nggak terjun ya, nggak melaju dengan cepat di bidang miring, ya. Ini kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua ada kuda yang menarik gerobaknya ke kanan. Nah, coba menurut kamu, boleh open mic ya. Menurut kamu, manakah yang dikatakan usaha positif, mana yang usaha negatif? Tadi udah dikatakan ya. Bedanya apa? Silakan. Boleh, siapa tuh yang mau menjelaskan? Yuk, usaha positif yang mana? Ya, Jess, gimana Jess? Yang kanan yang positif. Yang kanan teh yang kuda? Iya. Oke, betul. Yang kuda itu yang positif, betul. Kenapa Jess? Alasannya yang tadi teh. Soalnya kudanya ke kanan, si gerobak yang di belakangnya juga ikut ke kanan, nggak ke kiri. Betul sekali ya. Jadi usaha yang positif itu ketika kita kasih gaya, arahnya teh sama dengan arah gaya kita. Ya, kita dorong, kita tarik itu sama. Tapi berarti usaha yang negatif adalah yang orang menahan gerobak ya. Coba jelasin Jess, kenapa yang orang menahan gerobak ini negatif usahanya? Ya. Soalnya gerobak yang ditariknya kan mudun ke depan, tapi orangnya kayak nahan ke belakang. Betul ya. Orang yang menahan dia ke belakang nariknya, nahannya, gayanya ke belakang. Sedangkan si gerobak pengen dia, bukan pengen ya, si gerobak itu pasti perpindahannya ke depan. Ya, jadi berlawanan arah gitu ya. Oke, bagus ya, kita lanjutkan. Jadi ya, kamu udah belajar ya apa arti usaha? Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan yang searah. Ingat, yang searah dengan gaya tersebut. Jadi kalau ada gaya yang nggak searah dengan perpindahan, kita harus cari dulu berapa sudutnya. Karena kamu tingkat SMP ya belum belajar trigonometri, sin, tangen, kos, nah kayak gitu belum belajar. Maka dalam soal-soal fisika, Ibu akan kasih gaya-gaya yang searah. Yang nggak ada yang tegak lurus, sudut 30
30 derajat, misalkan nggak ada. Gayanya itu ya seperti biasa menarik, mendorong, kayak gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dalam satuan joule, karena usaha itu energi, kemudian F adalah force dalam satuan Newton, dan S adalah displacement atau perpindahan dalam satuan meter. Jika nanti di soal dilihat, satuannya itu sentimeter, berarti kamu harus ubah ke dalam satuan meter, seperti ini ya. Nah, kita ngomongin konsep daya. Kalau tadi kamu mengenal gaya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda berpindah. Sekarang daya itu apa? Daya itu dalam bahasa Inggrisnya adalah power, kekuatan. Jadi daya adalah jumlah energi yang digunakan dalam setiap detik. Kalau yang kamu dengar itu adalah daya listrik ya. Di rumah daya listriknya berapa? 1300 watt. Nah, itu daya atau kekuatannya, energi yang digunakan tiap satuan waktu ya. Begitu juga dengan ini ya, jadi satuan daya itu watt. Ingat ya, satuan daya itu watt. Ada hubungannya dengan usaha. Adalah P sama dengan W per T. Di mana P-nya power, yang tadi satuannya watt, W-nya adalah work done, artinya usaha yang dilakukan, usaha bahasa Inggrisnya work ya, di sini kerja. Jadi satuannya joule yang tadi, dan T-nya time, waktu yang diperlukan ya. Kenapa kita belajar ini ya? Karena usaha dan daya itu ada hubungannya melalui rumus itu. Nah, coba kita simpulkan bareng-bareng yuk. Bareng-bareng ya. Buka semuanya halaman 46, betul? Coba halaman 46, ini Ya diktatnya betul, enggak? Mem. Ya oke. Betul, 46. Siapkan alat tulisnya ya, kita bareng-bareng aja. Nomor 1. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm, 20 cm. Silakan. Menurut kamu usaha atau bukan? Ingat ya, usaha itu kalau ada F, kalau ada S. Ayo checklist bagaimana? Siapa yang mau checklist ini bisa checklist kan? Kamu bisa. Sok coba. Tambahin checklistnya di mana? Mem, jadi kalau buat ngisi yang tabel T di checklist doang. Nah, seperti itu yang ditulis Jesslyn tuh. Oke, thank you Jesslyn ya. Silakan checklist. Jess, kenapa dikatakan usaha Jess? Soalnya ada gaya dan perpindahan sejauh 20 cm. Betul sekali. Gampang kan? Ya. Konsep usaha itu mudah sekali dimengerti ya. Ada gaya, ada perpindahan, ya udah itu usaha. Ya, coba lihat nomor 2. Coba kita lihat nomor 2. Mangga bermasa 500 gram. Jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter. Silakan. Siapa yang mau checklist di usaha atau bukan usaha? Yo. Ya, silakan. Ibu kasih petunjuk nih. Kalau benda jatuh, gayanya yang mempengaruhi adalah gaya berat. Ketika benda jatuh kan ada gaya berat. Ada weight, ada M kali G. Ya, jatuh dari ketinggian 2 meter. Nah, menurut kamu ketika benda jatuh usaha bukan ya? Ayo. Bukan. Ayo, usaha bukan. Siapa itu yang jawab? Jesslyn ya? Catherine. Oh, Catherine. Kenapa Cat dikatakan bukan usaha? Karena tanahnya nggak gerak. Kita lihatnya bukan tanah. Objeknya adalah buah mangga. Ayo, sekali lagi. Boleh kok diganti jawabannya. Ayo. Jawabannya apa ya? Ini ada buah mangga. Bukan usaha. Ini buah mangga jatuh. Ya, jatuh dari ketinggian berapa meter? 2 meter. Berarti 2 meter itu adalah S displacement. Kemudian ketika jatuh ada W, gaya. F force. Nomor 2 ada force, ada S. Ayo, jadi usaha bukan? Gimana? Usaha. Betul. Usaha. Silahkan diganti lagi Jesslyn. Itu kamu ya yang tulis. Coba Jess, bantu Mem. Hapus di bukan usahanya jadi usaha Jess. Nah, betul. Yuk kita lihat. Kok
Bisa ada usaha? Iya, karena kan kita ngomonginnya objeknya mangga, ya. Mangga jatuh ke bumi, ya kan? Mangga jatuh ke tanah, ya. Dilihat dong, awalnya itu 2 meter jatuh ke tanah, berarti kan ada pergerakan, ada displacement, ya. Berarti itu S-nya. Kemudian ketika mangga itu jatuh, ada weight, ada berat, yaitu berat itu kan bisa diambil gaya, ya, gaya berat. Jadi weight di sini adalah gaya berat. Besarnya berapa? Ya M kali G. Besarnya M kali G. M-nya adalah massa. Massa si buah mangga itu 0, kilogram, 0,5 kilogram. Ya, kita ubah ke kilogram. Kemudian G-nya berapa? Percepatan gravitasi bumi kan 10. Ya, jadi 0,5 kali 10 berapa sih? 5 kan? Ya, 5. Kemudian 5-nya 5 apa? Newton. Ya, jadi Newton itu force-nya. Kemudian berapa W-nya? Berarti W sama dengan F dikali S. F dikali S. Nah, F-nya adalah 5 dikalikan 2. 2 meter kan? Ya, 2 meter. Jadi berapa? Usahanya 10 joule. Jadi buah mangga yang jatuh di ketinggian 2 meter itu mengalami atau melakukan usaha, yaitu sebesar 20 joule. Ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Ini orang, Siti, ya, dia bergerak, dia bergerak ke arah rak, ya, ke arah sini misalkan ya, titik ini. Kemudian dia balik lagi. Ingat konsep perpindahan ya. Nah, dia mendorong pasti ada force dong, ada gaya, ya, yaitu 50 Newton. Kemudian di sini arah gaya besarnya perpindahan nggak dikasih tahu, yang penting yang pasti dia berpindah. Nah, menurut kamu silakan nomor 3. Usaha atau bukan? Ingat, konsep usaha itu harus ada gaya, harus ada perpindahan. Perpindahannya nggak boleh 0. Nah, menurut kamu di konsep nomor 3, perpindahannya 0 atau enggak? Coba kita diskusi. Jadi apa nomor 3? Bukan usaha. Bukan usaha, betul. Ibu checklistin ya, bukan usaha. Kenapa, Catherine? Udah benar jawaban kamu ini. Karena perpindahannya 0. Benar sekali ya. Ketika si siapa nih? Oh, si Catherine ya, Ibu ingat ya. Si Siti maksudnya. Ketika Siti itu berjalan dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A, maka dia bergerak bolak-balik. Konsep perpindahan, kalau benda yang bergerak bolak-balik, perpindahannya 0. Mau dia berapa balikan, kembali lagi ke tempat semula, perpindahannya 0. Ya, jadi 50 dikali 0, ya pasti 0. Oke, lanjut ya. Sip, nomor 4. Nomor 4. Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton. Hingga telur tersebut pecah. Ini kehidupan sekali-kali ya. Keinjak telur teh pecah. Dah, weh. Menurut kamu nomor 4 ini usaha bukan? Ingat, konsep usaha harus ada gaya, harus ada perpindahan. Objeknya telur. Objeknya telur. Silakan. Bukan. Betul, bukan. Ibu checklist bukan. Kenapa, Kat? Karena telurnya nggak dinyatakan bergerak. Betul, pecah di tempat ya. Karena telurnya diam di situ, pecah di situ, tidak ada pergerakan kecuali telurnya bergerak ya. Nah, ini enggak. Oke, nomor 5 tolong tambahin dong yang warna merah. Itu ada yang kurang. Nomor 5 tolong ditambahin yang warna merah sehingga berpindah sejauh 2 meter ya. Ibu bacakan soalnya. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton. Sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ayo, ini usaha atau bukan? Cari ada gaya, ada displacement-nya nggak?
Usaha. Betul, Jesslyn. Usaha ya, Ibu checklistin ya. Usaha. Kenapa, Jess? Kan ada Gaya dan Linda. Iya, udah. Nomor 5 itu W sama dengan M kali G. W sama dengan F kali S. Ingat ya, W di sini itu W work atau kerja. Kalau W di sini adalah weight ya, gaya berat. Jadi dua-duanya W. Kalau W besar itu work, kalau W-nya kecil, ya harusnya W kecil ya. Itu adalah gaya berat. Ya, sama-sama W sih. F dikali S. Nah, yuk bareng-bareng nih, tulisin di diktatnya juga di sebelahnya ya, hitungan-hitungannya. F-nya adalah 40 Newton. 40 Newton. Terus dikali berpindah sejauh 2 meter. 2M. Jadi hasilnya 80 Joule. Nah, perhatikan baik-baik. Di nomor 5 ini kok ada informasi massa? Ya, itu hanya informasi saja. Tidak digunakan pada saat menghitung nilai W-nya. Ya. Oke, konsep usaha. Ibu mau lihat dulu galeri. Siapa yang udah paham? Ibu mau lihat galeri ini. Ibu lagi buka galeri. Kasih jempol yang udah ngerti konsep usaha. Ada Michael, ada Abigail, ada Andrew, Jesslyn, Clifton. Oh, ada terakhir Catherine. Ibu yakin Catherine udah paham ya. Sip, bagus ya. Nah, berikutnya. Ntar, Ibu next dulu ya. Ada pertanyaan nggak tentang nomor 1? Gampang ya. Next, nomor 2. Oke, Ibu clear dulu, clear. Nah, perhatikan semua. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, berarti kan yang cari usahanya masing-masing. Usaha Lani berapa, usaha Siti berapa? Pakai rumus, ingat ya Ibu tulisin rumus ini ya. W sama dengan F kali S. F kali S. Sok satu-satu dulu. Usaha oleh Lani berarti ini force-nya, ini displacement-nya. Tulis coba ya di nomor 2. Kemudian usaha Siti, berarti ini force Siti. Kemudian ini displacement-nya, ini S-nya punya Siti. Yuk, boleh nulis dulu di diktat. Tolong ketikin di nomor 2. Pakai teks boleh. Silakan. Yuk tolong itu tulisin, boleh. Jesslyn boleh, so. Yang keduanya siapa boleh. Yang Lani Jesslyn dulu lah. Oke, ini yang nulis siapa ya ini ya? Lupa Ibu, belum cek. Siapa yang nulis nih? Jesslyn. Oke, Jesslyn. Jesslyn mau nulis yang ini satunya lagi boleh lah, bantuin ya. Yang Siti sebelahnya ya. Oke, yang pertama Lani dulu ya.
W sama dengan F dikali S. F-nya adalah 100 dikali 10. Semuanya dicek dulu ya. Force-nya Newton udah benar. S-nya meter udah benar. Jadi jawabannya adalah 1000 Newton. Betul. Silakan. Satu lagi. Jess. Sebelahnya lagi Jess. Yang Siti. Oke, yang Siti ya. Ini ya. F-nya adalah 400 Newton. Dan S-nya adalah 40. 400 kali 40, 16.000 Joule. Ya, oke. Oh ya, satuannya ini salah. Siapa nih? Tadi Teh Jesslyn. Satuannya yang benar Joule. Ini kamu nulisnya Newton. Yang punya Lani. Ya, benerin dulu boleh. Yang ini nih, satuan ini ya. Harusnya J. Ya, udah ya. Ada pertanyaan kan nomor 2? Gampang? Hans, bisa Hans? Bisa, Mem. Oke, lanjut ya nomor 3 ya. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton. Sehingga kereta belanja maju ke depan sejauh 50 meter. Berarti ini force. Ayo, open mic. Berarti ini apa? 50 meter. Simbol apa? S. S. Betul. Waktu yang diperlukan Benny berarti ini time. Ya. Oke, tentukan usaha. Silakan. Usahanya berapa tuh? Pakai rumus W sama F kali S. Kemudian nanti daya pakai rumus ini nih. P sama dengan W per T. Kalau ini tadi W sama dengan F kali S. Yuk, siapa yang mau bantuin nulis? Selain Jesslyn boleh. Yuk, di sini nulis. Ibu kasih waktu ya. Yuk, yang udah siap tulis saja langsung. Oke, Michael, lanjutin Michael. Boleh. Yuk, coba ketikin. Oke, lanjutin lagi Michael yang B-nya ya. Sekalian aja. Oke, perhatikan nomor A. Berapakah usaha yang dilakukan Benny? Usaha itu F kali S ya. F-nya 250, S-nya adalah 50. Jadi 1250. Mungkin ini sama dengan kali ya. Sama dengan ya. Ya, Kurang. itu sama dengan. Ya, boleh. Jadi udah bener ini ya. Sip. Yuk lanjut yang daya. Tinggal dibagi time. Silakan. Ketikin. Ayo Pang ketikin siapa yang mau nih. Silakan. Karena masih ada beberapa soal lagi. Udah Michael yang dayanya?
Atau siapa sok boleh lah dibantu. Nah ini nih Michael. Sip. P sama dengan W per T. W-nya adalah 1250. Ini sama dengan ya, silakan. Dibagi 50. Coret ya. Hasilnya 25 ya. 25-nya apa satuannya? Coba. Satuannya apa ya, Daya? Satuan daya apa? Ayo. Satuan usaha itu kan joule, daya watt. Ya, betul, Jesslyn. Oke, gampang ya ngitung daya, ternyata nggak susah. Tuh, fisika mah nggak susah. Tidak ada yang susah jika kita memahami konsentrasi, pasti bisa. Oke, udah ditulis semua? Kasih jempol dong, biar Ibu bisa next slide. Udah ditulis semua belum? Oke, Natasha, Kalista, ayo respon dulu biar Ibu lihat. Clifton udah belum? Clifton, Felicia, Ale udah belum? Tolong, Catherine udah ditulis ya? Sip, boleh Ibu next ya. Nah, Ibu soalnya mau di clear. Udah ya? Sip. Sekarang kita lanjut. Ada soal lagi. Oh, udah beres ternyata. Nah, soal selanjutnya itu kalian mengerjakan halaman 48 sampai 49. Ya. Soal selanjutnya halaman 48 sampai 49. Ibu stop dulu ya recordingnya.